kita buka dulu ya guys. Tadi udah ini ya, udah vaksin ya? Aman. Aman ya sudah aman, ya? terlalu aman itu Cap. PCR juga, vaksin juga. Oke, kita buka ya. Oke. Hari ini kita akan bincang-bincang penerbangan, dan sebelum berbincang-bincang saya akan memperkenalkan dulu ini Mas Bagas ya. Tapi saya mau nggak kasih tahu dulu siapa beliau nih. Saya ingin tadi Mas Bagas sudah nyobain ini ya, kuehnya itu. Wih, Cap. Hah? Saya baru Mana cake? baru seumur hidup baru ngerasain selembut-lembutnya kue nih. Wah, ya, Nggak bohong. Hah? Serius, enak banget. Bohong kali. Karena bohong. kabel gitu. Bohong itu termasuk dusta. Oh, Dosa, gitu? tak boleh. Kalau enak, bilang enak. Betul. Ini enak banget. Enak banget. Serius, nggak bohong saya. Harus order. Ini kue, waduh, karena dibuat dengan Cinta. Cinta. Mana cintanya, Cap? Oh, iki. Oh iya, ada cintanya. Aku kalau ketemu Mas Bagas ya, ketemu orang Sunda, aku jadi bahasa Sunda. Ini kalau ini jadi orang Jawa. Nih, tadi udah Enak. cobain ya. Rekomendasi banget. Sebelum itu kita ngomong-ngomong sebentar. Oke, Siap. nih, terima kasih. Dah, ini istri saya yang buat. Ya nggak, mudah-mudahan doain laku terus ya. Pasti laku, Cap. Pasti laku. Karena enak. Ya. Rasa nggak berbohong. Betul ya. Wih, serius itu, Cap. Oke. Terima kasih. Seorang pilot profesional sekalipun tidak akan diperbolehkan terbang tanpa izin dari petugas, pemandu, dan pengawas lalu lintas udara. Oleh karena itu, ada profesi yang kita sebut ATC atau ETC, Air Traffic Controller. Pada hari ini, saya bertemu dengan sahabat saya, Mas Bagas. Nih. Aku tadi Bagas apa tadi? Gempils. Hah? Gempils. Gempils, Nah, itu yang wih. teman-teman ketahui seluruh Indonesia itu ya. Gitu. Mas Bagas Gempils ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Cap. Baik. Waduh. Kapten sendiri gimana? Wah, sehat. Sehat. Baik. Kita harus kan sudah divaksin. Iya. Harus sehat kita ya. Sehat, baik. Udah janjian udah 3 minggu nih ya? Betul, betul. Baru Akhirnya baru terserah. terrealisasi Ya, hari ini. Mas Bagas, saya mau tanya-tanya masalah pengalaman itu ATC supaya netizen ini tahu gini bahwa pilot itu tadi dari pembukaannya bahwa kok nggak bisa Kapten Markus itu terbang sendiri, terbang itu nggak boleh gitu loh, ya Ya. harus ada izinnya. Nah, berawal dari itu saya mau tanya apa sih ATC itu? Nah, ini untuk pengetahuan publik. ATC itu apa? Dan banyak yang nggak tahu kan begitu. Ini saya kasih contoh sedikit saja. Bahwasanya ATC itu adalah pemandu lalu lintas penerbangan, di mana mengatur seluruh pergerakan pesawat baik di darat maupun di udara, dari mulai start sampai dia landing ke bandara tujuan. Wih, Tuh, kita monitor terus pokoknya. Kan? Oke. Kita handle terus, kita pantau terus. Keselamatan itu adalah tujuan hidup kita. Berarti sama ya, selamatan ya misinya. Betul. Oke. Safety first. Nah, tadi safety first tuh, bahasa apa itu? Nah, bahasa kita kan? Oh, bahasa kita. Bahasa Inggris tuh ya? Iya. Berarti kita harus pakai bahasa Inggris ya? Ya, enggak juga sih. Enggak juga. Kalau di penerbangan memang Pakai bahasa Inggris. wajib. Iya. Saya lupa, ada berapa negara tuh yang boleh pakai bahasa nasionalisnya? Kalau Ada Cina. Rusia. Prancis, saya kalau lupa nggak lagi salah. itu. Ya. Kalau nggak salah ada 5 lah. Saya juga lupa. Ya. Saya lupa. Kita buka buku lagi ya. Oh iya. Gitu. Jadi kalau di Cina yang jelas mereka pakai bahasa Cina, ketika tamunya datang dia baru pakai bahasa Inggris. Betul. Ya, gitu. Kalau di Indonesia tetap harus bahasa Inggris terus. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu digunakan kalau selamat siang itu tak apa. Nggak apa-apa ya. Ya. Oh, di waktu saya landing di Belanda, mereka selamat pagi gitu loh. Oh, karena Ya. mungkin dari maskapai Indonesia ketahuan. Bukan ya? Dulu kan dia lama. Oh, lama di sini. Kan. Dulu kan dia lama di sini. Oke. Mungkin Oh, kakeknya gitu. Iya. pantesan. Ya. Dia bilang, selamat pagi, apa kabar gitu loh. Kita langsung. Tapi ketika itu gini,
ketika dia bisa orang luar bisa bahasa nasional kita tuh langsung merasa dekat gitu. Betul. Iya, Macam kayak apa ini saudara jauh lah, Iya, gitu kan? kayak gitu. Oh, saya merasa dihargai, Iya. begitu. Oh iya. Jadi ada di situ ada tes tersendiri tuh, Iya. kebanggaan tersendiri. Oh, dia bisa bahasa kita nih. Iya. Wih, mantap kan begitu kan? Saudara-saudara saya juga masih banyak. Oh iya. Oke, Mas Bagus, tadi ATC itu ternyata udah ya bawa pengatur ya Mas. Betul. Nah, seperti saya ini tadi, kalau saya mau terbang gitu, ya dulu waktu saya di flying school itu saya minta izin, itu namanya bikin clearance namanya ya gitu. Jadi pesawatnya apa, sampai semua warnanya apa, semua pokoknya baru kita serahkan gitu loh. Betul. Oke, nah ketika itu sekarang saya sudah di airline sekarang. Saya udah nggak bikin lagi guys sekarang. Ada sekarang sudah ada bagian-bagiannya. Kalau nggak itu pilot, waduh, habis jamnya karena Bikin itu ya. Bikin itu. Kalau nggak salah itu 3 jam atau berapa jam itu, saya lupa itu. Itu waktunya ada. Prepare sebelum itu ya? Ada periodnya. Ya. Periodnya. Jadi nggak bisa langsung hari saya mau bikin sekarang gitu loh. Terbang. 2 hari lagi. Ya. Nggak boleh tuh karena ada waktunya gitu. Oke gitu. Setelah itu kayak misalnya saya nih dari terus naik pesawat udah, selain udah prepare pesawatnya semua. Nah, tadi sudah dokumen itu saya udah cek bahwa sudah masuk ke ATC gitu. Disebutnya ada yang di bagian ada briefing saya, tapi kita nggak tahu di situ, cuman udah masuk, saya udah tanya bahwa ini oke, clearance sudah masuk, flight plan sesuai, ya sudah. Nah, tapi di sini guys, tetap guys harus konfirmasi lagi gitu loh. Ketika udah prepare, terus pramugarinya bilang udah oke, Captain, penumpang sudah komplit semua, baru saya tutup pintu gitu loh. Tapi saya lupa dari itu Mas Bagas. Sebelum itu 15 menit ya Mas Bagas ya? Ya. Kalau minta clearance itu 15 menit atau 30 menit? Ini maaf, jadi pandemik nih saya jadi lupa nih. 30 menit before. 30 menit before ya gitu. Apa 15 menit ada 20 gitu. Nah, pokoknya saya harus konfirmasi clearance saya itu. Gitu. Dan saya tanyakan. Itu namanya di clearance Delivery, di delivery Cap. frekuensi ditanya. Biasanya yang nanya EPO saya gitu loh. Ditanya bla 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 bla. Terus tadi jawab, misalnya saya sering ke Jeddah misalnya. Oke. Dia bilang ntar Papa Kilo Hotel Mike Whiskey 01. Oke. Clearance-nya clear to Jeddah, flight level berapa bla 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 bla. Begitu ya? Betul, Nah, betul. kayak gitu. Nah, barulah terus kita nyocokin gitu. Oh, sama. Berarti aset dua-duanya confirm. Oke. Terus udah. Nah, itu biasanya 30 menit sebelum pushback kita udah ready, 15 menit. Nah, udah. Terus baru dari delivery, dari petugas ATC delivery akan memberikan kontak ke Ground control. Betul. Apa sih ground control itu? Jadi ini saya jelaskan dari mulai delivery itu melihat dokumennya pesawat ini sudah lengkap apa belum. Iya. Kalau misalkan kita sudah terima lengkap, maka di situ akan diberikan. Dan Captain menerima squawk number nanti di situ. Oh iya, squawk number, terus langsung saya tulis, lupa. Betul. Squawk number di situ, itu ini berarti nanti muncullah call sign-nya di situ ketika di radar. Nah, ketika sudah nanti di setting sama Captain-nya, baru pindah mau kalau sudah ready. Apakah ground control itu? Ground control itu mengatur semua pergerakan di ground. Mau dia pushback, taxi, ataupun apapun, pokoknya yang di ground itu wilayahnya ground control. Oh iya. Oke, dari ground. Dari ground kita misalkan Captain nanti kita udah dapat masukan nih dari teman kita yang delivery, maka dia akan memberikan suatu strip marking. Strip marking itu dituliskan bahwa ini sudah ready. Oh. Jadi gitu. call sign-nya pesawat tadi ini misalkan Papa Kilo Hotel Mike Whiskey 01. Yeah. Ini sudah ready, ditaruh di samping saya. Kalau nih. nggak Hotel Mike Whiskey 01 aja. Oh, 01 ya? Oke, Hotel Mike Whiskey 01. Oke, Hotel siap. Mike Whiskey 01 aja deh. Itu ditaruh sambung sana. Nah, itu kita nunggu. Yeah. Kapan beliaunya siap ini?
si pilotnya kapan siap, maka kita akan ngasih pelayanan. Kan kita pelayanan jasa tuh. Nah, yang netizen pengen tahu sama saya pengen tahu nih, posisinya itu ada di mana? Di tower apa di mana tuh? Apa ground itu posisinya di tower atau di mana? Ya, posisinya ada di tower. Jadi di tower itu ada 3 bagian. Wah, ini guys, yang penting nih guys. Yang pertama tadi ngecek dokumen, yaitu di clear and delivery. Oh, itu di tower juga? Di tower juga, Oh. posisinya ada di tower. Nah, ketika sudah dicek, maka di ground. Nah, di ground itu harus di tower karena dia visual, harus melihat pergerakan pesawat. Oke kan? Nah, ketika sudah di situ nanti seluruh pergerakan pesawat dia yang handle, baru kalau ingin terbang pindah ke frekuensi tower. Oh, Begitu. Jadi ada 3 tahapan di situ. jadi yang ada di tower itu yang ada di tower yang di atas yang kaca-kaca itu di gedung tower itu sampai tower ya, Iya. sampai frekuensi tower ya. ya betul. Oh, kalau approach sudah lain lagi ya. Beda. Oke. Beda. Guys, saya juga baru tahu. Nanti kapan-kapan kita undang Kapten Markus datang Undang ya. dong kita. Harus. Bukan saya aja loh. Ntar kalau udah saya datang boleh nggak teman-teman saya yang Oh, lain? boleh. Boleh. Tapi harus secara dengan prosedur. Soalnya kita itu area vital, Cap. Ya. Tidak sembarang orang bisa masuk. Siap, Tahapannya sangat-sangat ketat. Makanya kalau misalkan kita itu bawa barang harus di screening segala macam untuk bisa masuk. Masuk aja itu harus 3 tahapan di situ. Dari mulai lobby, terus keluar lobby, nanti masuk tower kah, masuk ops room, itu ada 3 tahapan. Ya. Dan tidak semua orang punya akses di situ. Ya. Hanya orang-orang tertentu. Betul, even pilot tidak akan bisa. Pilot karena pasnya berbeda. Itu kan X kalau saya lihat ya. Ya. Saya pernah tahu. X itu udah paling tinggi ya. Itu X itu dulu. sekarang apa? Sekarang V, ya pokoknya sekarang kan beda itu. Pokoknya nggak semua ATC, karena ATC bidangnya cuma di vital saja. Oh, di situ. Beda lagi tuh ya. Beda lagi. Aduh, udah Kalau nggak udah salah ngikutin. pengeluaran 2012 udah berbeda. Udah berbeda lagi. 13 kita terima sudah pasnya berbeda. Nggak X. Kalau dulu X, sekarang Dulu berbeda. X ya. Waduh, daerah vital X banget tuh. Iya. Pokoknya nggak boleh. Merah kan. Betul. Oh iya, tapi Area memang vital. betul. Tapi ntar saya boleh datang ya? Boleh, Habis boleh. ini kita lihat guys, ntar lihat di sana gitu. Ya. Aktivitas. Cuman sih mungkin ya kita tidak boleh mengganggu ya. Cuman saya kasih Iya. bisik-bisik aja kita ya. Nggak boleh disentuh, Cap. Nggak boleh disentuh juga. Orang lagi sibuk gitu ya. Tapi Betul. terima kasih nih Mas Bagas ya. Oke, tadi sudah kita pilotnya tadi udah nyampe di ground ya. Di gitu ground, ya? di ground. Oke. Sekarang dari ground itu kan biasanya guys di ground itu sudah delivery kan. Kalau saya request pushback itu ground. Betul. Ya, request pushback pesawat mundur sambil ada yang start engine, kenapa harus di request gitu. Nah, ini juga saya kenapa harus request gitu. Saya diajarkan kita mau start tidak mundur pun kita harus request. Nggak jalan pun kita harus request. Betul. Nah, saya kasih tahu guys, kenapa guys? Kalau ketika saya udah bilang start engine, nah, di situ mereka akan jaga-jaga aware. Kalau pesawat itu tidak sukses dan bisa terjadi kebakaran, mereka sudah ready. Iya. Gitu ya Mas Waya? Betul. Itu saya dikasih tahu sama guru-guru saya loh. Iya. Itu sama. Sama ya. Jadi itu baru kita minta, orang nggak jalan kok, cuma di sini aja, Iya. langsam aja gitu loh. Iya. Kok harus izin gitu, ya kan? Orang di rumah sendiri kok harus izin gitu. Nah itu tetap aware ya. Betul, gitu. jangankan cuma di ground cap, ada misalkan start engine dia di hangar Hangar, saja, iya. itu harus izin kita. Semua izin, Semua harus izin. betul. Kita harus tahu. Itu guys. Gitu. Bukannya ternyata di hangar juga sama. Gitu. Betul. Apalagi mau taksi, mau apa semua. Nah, itu ground. Nah, oke. Sekarang udah pushback. Nah, udah pushback, terus saya disconnect towing bar, udah dada, ya nggak boleh langsung taksi guys. Ya betul. Minta lagi sama Mas Bagas. Request taksi. Iya. Gitu loh. Betul. Nah, di sini Cap, kita berperan. Waktu semua pilot di situ bilang we are request taxi, kita harus berperan. Kita harus melihat ground control itu memantau pergerakan dan mengambil sikap di situ, keputusan. Maksudnya begini, khusus untuk di Jakarta, karena kita mempunyai 2 runway, di utara dan di selatan. Yeah. Ketika pesawat itu ada di utara, kita akan melihat
apakah di selatan kosong ataukah penuh. Nah, kalaupun sama-sama penuh, maka kita akan prioritaskan ini tetap di utara atau Yang tetap di terdekat, selatan. ya. Kita melihat sequencing itu dari mulai bagaimana ini pilot bisa enak, kita bisa nyaman, karena tidak nanti kalau misalkan kita salah langkah itu crowded banget dan itu membahayakan kita sendiri. Oke. Nah, bagaimana pilot aman, kita mengatur di situ. Ground control itu peran aktifnya luar biasa. Harus teliti banget. Oh, saya kasih ke runway yang sama ini dengan terminalnya. Tapi udah penuh. Wah, saya takutnya nanti di tower. Nah, itu ngefek sampai mana-mana. Oh, ngefek ke saya juga lah. Betul, nunggu lama ya. Iya, fuel saya habis gitu kan. Seperti Saya itu. sejam itu berapa? Kalau saya take off 5,5 ton lah. Iya. Oh, ada apa? 5 ton setengah. Oh iya, 5,5 ton itu kalau cruising nanti gitu ya. Nah, balik saya lupa itu sekitar 800 hampir 1 ton. Iya. Gitu. Besar sekali itu. Jadi kalau saya dikasih lama gitu kan saya langsung ngitung fuel ke saya gitu. Aduh kok kenapa lama ini ya gitu. Yeah. Apalagi hitungan di flat pan itu cuman mungkin 10 menit 15 menit. Kalau sampai dikasih 30 menit, buset. Makanya itu. Nah, berarti itu udah ada kerjasama ya, gimana supaya optimum waktunya tercapai ya? Gitu. Ya, jadi bukan kerjasama sih, Cap. Itu macam kayak kita dididik untuk itu. Sama, berarti kalau kita kan dididik juga gini, jangan lama-lama di ground gitu. Iya. Karena kan bahan bakar kita juga habis gitu. Betul, kita dididik untuk biar cepet jangan lama-lama ini. Iya. Cepat segera selesai, tugas selesai gitu. Oh gitu. Tapi yang jelas visinya sama kan? Sama. Pesawat harus cepat. Cepat. Nah, itu kan. Safety. Safety, Iya. ya kan? Kita juga lama gitu, sampai saya announce gitu, aduh, guys, kita di urutan ke-7, 25 menit lagi guys, baru Iya. take off, mohon harap maklum gitu kan. Nah itu saya suka announce tuh, Iya. gitu, supaya penumpangnya bingung kalau enggak, kan, ini opo ini katanya gitu. Nah. Akhirnya, Kalau yang seperti itu, misalkan ada antrian ke-7, itu banyak problem yang tidak bisa kita sebutkan sampaikan ke pilot. Contoh nih, Cap, di udara nih, baik weather, otomatis antriannya ngacak kan Iya. begitu. Nah, kita juga nggak mungkin dong kita sampaikan, oh di sana sini gini. Iya. Nah itu kita cuma info saja, Bapak harap sabar, ini antrian ke-7 pasti terbang. apa tuh, office hour apa busy hours itu? Ya, apa aja lah, Cap. Pokoknya pas Jam-jam sibuk ya, ya. yang jelas jam-jam sibuk. Kita udah tahu kalau pagi itu udah rebutan loh. Ya, betul. Ya nggak? Kita kalau telat, penumpangnya telat, waduh, Ya. kita pushback bisa nambah lama. Ya, betul kan? Betul. Karena rame semua. Sangat, Oh, apalagi di pagi. Jakarta. Iya. Iya. Tapi setelah ketika pandemik ini agak slow ya gitu ya. Santai lah. Orang saya di rumah terus. Iya. yang bikin sibuknya, yang ya. bikin sibuknya di rumah terus. Gitu. Justru harapannya cepat sibuk aja. Cap. Iya. Siap ya, mudah-mudahan selesailah pandemi ini ya. Amin. Kita bisa ketemu. Sudah tadi kita udah cerita di ground nih, ya kan? Berarti saya request kan udah dikasih dong tadi, udah dikasih pilih. Mas Bagas udah pilih yang paling bukan. Jadi beliau ini ngasih ke jauh nggak apa-apa, tapi cepat terbang. Betul. Deket ngapain, tapi lama. Bahan bakar juga habis juga. Betul. Nah, itu dia maksudnya. Oke, sudah dapat kita runway yang. Nah, kalau sampai itu kita berubah tadi itu 5 lap misalnya, terus dirubah to 5 red, saya ini juga ngerubah lagi. Nah. Tapi si pilot ini sudah ada prepare gitu loh. Jadi kita rubah. Gitu. Oke, sudah kita rubah. Misalnya dikasih yang paling waktu yang singkat, Efisien, pokoknya ada efisien paling sudah. efisien sangat. Nah, kan sudah mendekati runway nih. Gitu. Baik. Biasanya gimana nih? Kan monitor tuh ground ya. Betul. Wah, si Hotel Mac Whiskey Zero One nih sudah jalan terus nih. Ya, ini runway-nya guys, misalnya udah jalan terus nih, nah dari sampai sini, sepertinya harus gimanain tuh lagi? Nah, kalau begitu kita udah menyatakan, oh ini pilot sudah ready, sudah mendekati holding point, berarti bukan wewenang kita lagi. Kita serahkan itu ke beda tower. wewenang lagi? Iya beda. Kalau dekat holding point, dekat runway? Betul, itu sudah wewenangnya si tower, teman kita tower itu, yang bertugas untuk men-take off landingkan pesawat.
itu catatan pindah-pindah dong itu. Pindah betul. Oh, Yang tadi bilang gitu. strip marking itu Oh, strip dari marking. delivery, nanti ada di ground. Contreng lagi Mas. Betul, ada di tower. Oh gitu. Jadi di situ kalau saya lihat pernah ya lihat di Halim dulu tuh mejanya gini bisa selek Iya. gitu. Bisa jalan gitu loh. Betul. Malah kalau di luar negeri dia kayak ada putaran begitu. Jadi set geser. Oh, berarti saya ini. Oh, geser lagi, geser lagi. Begitu. Oh gitu. Ya. Aku belum pernah lihat di luar negeri. Ya. Nanti saya ajak ya. Oh, siap. Tapi ke tempat kami dulu Oh aja. iya siap. Nah, masuk tower guys. Kita udah misalnya biasanya sudah dibilang ready ya. Terus biasanya tower kalau saya bilang tower this is Hotel Mike Whiskey 01 we are ready. Gitu. Ya, terus dia bilang oke, morning apa good afternoon apa Ya. gitu ya. Oke. Ya, kan. Biasa, Kalau nggak dibilang ya. terus udah ready tapi dia bilang oke, sequence misalnya nomor 2 kadang-kadang gitu. Atau sesudah traffic landing, ya betul. gitu. Udah gitu pas trafficnya sudah landing baru saya masuk. Nah, Betul. udah sama tower nih sekarang ya misalnya. Udah tower. Baru terus saya langsung jalan nggak bisa juga tuh Nggak guys, boleh. nggak boleh udah boleh. oke, clear to enter katanya, enter boleh gitu, clear to enter tapi belum dikasih take off Belum. ya. Take off itu kalau misalkan runway-nya sudah benar-benar bersih, clear. Nah, kita ada 2 di sini, Cap. Betul. 2 monitor itu, yang pertama mata kita secara visual, untuk yang kedua dibantu dengan ASM GCS. Jadi kita punya monitor ground. Tadi karena ada runway yang lebih dari 1 itu. Betul, untuk itu memudahkan sangat- kita itu. Jadi kita monitor, oh sudah vacate, sudah keluar, kita lihat oh sudah vacate, udah clear for take off, baru Nah, take kalau off. buat pilot, kalau udah runway 2, 3, 4, itu saya harus aware banget gitu. Itu aware banget gitu. Bisa aja yang di sana take off, ada yang take off juga gitu loh. Atau Iya. dia salah, bisa ke kiri atau ke kanan, kita harus lihat bener itu. Gitu. Kita kan nggak tahu manusia ini. Ya, kan? manusiawi, kan? betul, Cap, Jadi betul. aware. Kalau 1 masih lumayan, tapi kalau udah 2, 3, kita harus aware sekali. konsentrasi, itu harus tadi. fokus, betul. Jadi kenapa si petugas itu nggak secepat dia kasih, dia akan delay beberapa second. Dia mungkin tadi tuh, mungkin saya baru tahu sebagai bahwa secara visual dia lihat bagus, mungkin dia monitor lagi Betul. di radar dia ada pesawat ada yang runway yang lain mungkin saya nggak tahu ya, mungkin runway yang lain gitu apa bener dia ada crossing. Ya. Biasanya saya sering lihat juga crossing lewat runway saya gitu. Iya, biasanya itu kalau pas sama kita di Jakarta punya 2 runway nih. Iya. Yang satu otomatis kalau follow SID-nya, standar instrument departure-nya, dia belok kanan. Yang sini lurus. Nah, ada suatu ketika itu belok kanan ketika pas ada take off areanya bad weather. Cuaca jelek banget ini. Otomatis dia request. Ketika request, si Tor pasti melihat nih. Ada nggak bisa nggak? Oh bisa. Ini tunggu dulu, jangan take off. Suruh ini dulu aja. Oke, ini dulu take off, baru. Nah itu yang membuat mungkin captain lama landing up. Ya, Nah itu. betul. Saya juga kadang-kadang saya juga pernah request gitu Ya. juga. Gitu. Karena nggak mungkin kita masuk bad weather gitu kan. Ya. Dan dari teman-teman ATC juga nggak akan memungkinkan untuk memasukkan di bad weather gitu. Safety first. Safety first. Safety first. Iya. Itu udah. Oh, udah deh kasih pas sudah clear for take off ya. Betul. Take off kita aja. Nah, terus take off sampai tower itu sampai kekuasaannya sampai lepas dari berapa ya? Berapa ribu ya itu? Sebetulnya kalau di kami ketika dia udah passing 1000 aja, kita kontekan ke teman kita lagi. Oh, gitu. Udah take off aja itu, udah kita kontekan ke approach. Ke perutnya. Nah, kalau sudah Atau di pacer ya? disebutnya? betul, kalau di kita kan APP itu approach. Approach gitu. Nah, tahu apa terminal? Terminal gitu. Di Jakarta ada 3 terminal. Terminal East yang ke arah Kalimantan. Iya. Terminal South itu yang ke arah Jawa. Guys, saya lupa guys ngasih tahu bahwa Om Bagas ini kerjanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tadi lupa, ampun. Nggak apa-apa kan? Makanya ngomongnya Jakarta. Iya. Kan contoh saja kan ya. Kok sampean ini gini loh. Cari ATC kok nggak mirip itu, kok pakai blangkon gini loh. Hah? Kalau Blangkon itu nasionalis, Cap. Kalau Wah. ini dibacok kena darah tulisannya Indonesia. Wih. Captain orang K-pop ya. Nyanyi-nyanyi K-pop ya. Iya, saya juga ya mirip-mirip. Nggak kayak pilot ya. Tapi gitu. nggak, saya itu iri banget sama Captain. Kenapa? Itu biasa saya agak gimana ya? Kan kita baby face nih ya.
Tapi baby face-nya Cap ini kurang ajar banget. Saya kira umur 30-40, umuran saya, muda. Sama ternyata, saya lebih muda ya. Siap. Kita take off. Oke, sampai tadi kontak ke approach. Approach, Ya, oke. approach. Ke terminal itu tadi itu. Terminal approach. Oke, approach. This is the Hotel. Hotel Mac Whiskey 01. We are clear to climb climb to, biasanya dia kasih berapa ya? Ya. 10.000 apa berapa? Biasanya follow the SID. SID, betul. Follow the SID gitu. Maaf guys, sudah lama nih nggak terbang. Follow SID gitu. Ya. Oke, dan dari approach saya biasanya gimana? Ini saya nggak kasih bener apa nggak ininya ya, tapi ini kira-kira hampir beginilah gitu. Ya, Mirip-mirip begini. betul. Ya. Jadi ketika Captain sudah terbang, nanti tower ngontekan ke kita, tergantung Captain mau pergi kemana. Misalkan contoh nih, Captain mau ke, SID-nya kan kita udah ya, tahu. misalkan mau ke Jeddah. Ya. Kan biasa kan saya lihat YouTube-nya Jeddah. Nah itu ketiknya ke Terminal West, daerah Ya. itu kekuasaan di area teman-teman kita yang di Sumatera. Nah di situ ketika muncul contact approach 11975 begitu kan. Nah, itu. Nah nanti Itu SID-nya juga berbeda. Berbeda. SID sama yang mau ke Jeddah sama yang mau ke Bali beda. beda. Gitu kan. Gitu. Itu jadi itu beda. Jadi kalau udah tahu kalau SID berapa, teman-teman Mas Bagas sudah tahu. Ini pasti daerah Sumatera. Betul. Gitu kan. Gitu, jadi udah tahu. Tinggal dia lihat lagi Sumatera mana nih? Ya. Oh, masih ke barat gitu. Betul. Gitu ya. Jadi Sumatera kan ada 2 SID itu, antara Tulip dan Delta. Iya. Delta itu kan, Delta salah One, satunya mau ke arah Whiskey One ke Jeddah kan pasti ke Iya. situ Tep. Tulip ya. Tulip. Itu saya baru ingat dikasih Iya, tahu. iya. Oke, udah sampai di situ approach, kita naik lagi ke mana? Ke upper. Apa? Udah. Ke upper itu Upper itu- ketinggian 245 sampai up. Nah, 245 nih guys. Ini aja guys. Yang penting 245 kita udah sampai naik, kita disuruh kontak. Oke, Hotel Mac Whiskey 01, kontak frekuensi bla 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 gitu. Saya lupa lah. 1327. 1327. Betul. Ya, 131, 132, Betul. 133, ya lupa tuh saya. Banyak banget ya, banget Jakarta. soalnya. Tapi waktu itu udah tahu tuh abis ini, abis ini, Ya. ini. Udah saya hafal dulu. Oke. 137 ya, kontak. Ya. Terus baru dari upper itu ketika kita udah passing 24, 250, 260, dia ngasih gitu. Dia ngasih yang keinginan kita. Misalnya saya tadi udah request 360 ya. 360, kita udah request oke, clear to flight level 360 gitu. Udah aman. Kalau ada traffic kita ditahan. Betul. Gitu. Ada yang mau datang biasanya kita ditahan dulu, ya kan gitu. Nah, terus naik gitu. Ya itu di mana-mana sama lah gitu. Ya. Safety first. Safety first itu Captain dari Safety mulai first. yang ngontrol ATC sampai Captain ke negara Jeddah itu. Melalui berapa negara itu tetap ATC. Siap. Harus monitor terus Ya, ATC. jadi, nah guys, ini saya cuma sampai bicarakan cuma sampai di kontrol paling atas. Nah, gini loh, kemarin di netizen tuh bilang, Captain ini take off dari, saya lupa dari Medan apa dari Kuala Namu apa dari Aceh gitu. Terus dia bilang, kenapa sih harus kontak Jakarta gitu loh? Kan ada posisinya kan, karena beliau mungkin orang Medan apa orang Aceh gitu. Iya, iya. Kan itu daerahnya Aceh apa Medan, saya lupa gitu. Saya tapi Oke. sempat saya baca gitu. Nah, itu kenapa kok harus kontak di daerah situ? Padahal kita di posisi ini saya bicara upper ya, upper. Upper. Tadi kita udah naik dari take off, misalnya kalau dari Medan dari Aceh, tetap di wilayah Medan pun, tapi ketinggiannya berbeda, kita harus kontak Jakarta. Gitu. Ya. Itu kenapa? Nah, ini kita definisikan bahwa wilayah udara di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu antara barat dan timur. Barat itu mulai dari Aceh sampai dengan Bandung, Sampai Bandung. itu wilayah Jakarta. Nah, wilayahnya Kalau Bandung sedikit apa itu namanya?
Apa itu? Bandung sih. Gadok. Dago apa? Dago ya. Di Bandung dago Gadok. berarti ya. Dago. Ini Bandung mana nih? Bandara Bandung itu kan. Canda saya kan. Habis so tau Bandung yang mana nih? Orang kan Bandung banyak ya. Iya. Halo orang Bandung. Menang-menang dari Bandung ya? Kagak. Oh enggak ya? Saya di Bogor. Siap. Nah ini, satu sekali lagi, kalau wilayah yang timur, itu dari mulai Semarang sampai Papua. Oke. Jadi misalkan nih, ada pilot, Semarang sampai Papua. Nah, Bandung. Nah, sebagian yang dari sini ini gimana? tergantung. Oh, tergantung gitu. Tergantung wilayah mana. Kalau macam Cilacap, masih kita. Kertajati. Masih kita. Kertajati Masih kita. Oh, Kertajati yang kontrol masih Jakarta kita. ya? Nah, Semarang, Jogja, itu wilayahnya Semarang. Ya, ujung. saya tahu dong. Nah, itu. Nah, di ujung itu wilayahnya tadi dari mulai Semarang sampai dengan Papua. Nah, teman-teman kalau ingin mengetahui kenapa harus kontak Jakarta, tergantung ketinggian pesawat. Jadi pesawat tadi, misalkan dari Medan nih, mau berangkat ke Jakarta, otomatis kan dia ketinggian jelajah lebih dari 24.500, Ya. ya kan? Nah, dari approach-nya Medan, pasti kontekannya ke kita. Ya. Karena sudah masuk ketinggian jelajah. Begitu. Wih, mantap ya. Jadi gitu. Udah diterangkan ya bahwa biarpun posisi saya ada di atas Medan, ada di Aceh, tetap saya harus kontak Jakarta. Betul, Jakarta. Kelihatan tuh di radar. Oh, kelihatan banget ya. Kelihatan banget, dari Aceh pun kelihatan, dari yang sebelum masuk wilayah Indonesia pun kelihatan. Nah, ini kalau yang sebelum masuk Indonesia nih, saya mau nanya nih. Nah, kalau bukannya Hotel McWhiskey misalnya, pesawat yang nggak jelas itu Iya. kelihatan juga nggak? Kelihatan. Misalnya, ya apa ya tadi tuh, pesawat yang tahu dia salah jalur apa, memang dia sengaja tapi dia nggak punya izin. Nah, itu bisa. Jadi di kita itu termasuk di dalam Obsrum Jakarta, bahkan di ujung pun itu ada teman dari AURI yang memonitor pergerakan pesawat. Kalau mohon maaf nih, bilangnya pesawat siluman. Dia tanpa izin masuk negara sembarang, itu langsung dikontrol sama beliau. Langsung dimonitor, dilaporkan, nggak sampai 5 menit F-16 terbang. Wah, Sukhoi terbang. Buset. Oh. Soalnya Nggak, pernah mau nanya, kejadian. tapi kan sebelum itu nggak ada basa-basinya dulu gitu. Pasti ada, pasti Ditanya. ada. Tapi kalau tanya. dia nggak masuk di frekuensinya biasanya Baru. biasanya kan dia biasanya karena dia nggak tahu dia udah salah masuk ya, kita anggap salah lah masuk gitu ya. Betul. Salah masuk gitu, tapi kan dia udah nggak matching sama frekuensi kan. Betul. Pasti dipanggil-panggil nggak nyaut. kan. Biasanya manggilnya juga padahal di itu di emergency ya pasti. Bantuan PET ya. Enggak sih, masih sama sih. Maksudnya teman-teman yang dari Erdara itu yang manggil. Oke, gitu. Itu manggil dulu kalau udah dapat reportnya. Nah, biasanya kedeteknya itu kalau misalkan kita malah dapat laporan dari AURI-nya. Karena AURI di situ standby. Teman kita juga di samping kita juga. Oke. Karena kita sudah sibuk mengatur pesawat yang lain. Nah, tugas mereka mengatur yang ini ada nggak yang bermasalah. Contoh misalkan ada pesawat yang tanpa izin, walaupun cuma melintas sedikit saja itu, woi, warning. Udah warning tuh. Udah warning. Gitu guys, makanya itu clearance itu penting ya. Penting banget izin karena kita yaitu safety first. Jadi bukan negara kita aja melakukan gitu. Semua negara juga Betul. melakukan itu. Penerapannya Ya, sama. sama gitu. Saya juga pernah ada salah admin gitu, beberapa saya tidak boleh masuk ke negara itu gitu. Padahal kita udah dapat clearance, cuman dia belum dapat. Ya. Jadi hampir saya holding dulu. Hampir saya holding. Ya, memang harus seperti itu. Gitu? Seperti itu. Iya, hampir saya holding dulu. Kalau tapi nggak dapat izin harus muter dulu. akhirnya karena pesawat saya punya bagus lah, itu komunikasinya ada akars kita bilang itu Oke. ketik, akhirnya dari Tembus. perusahaan saya bilang oke, Cap, lanjut sekarang ya. Baru dibukakan tuh jalurnya lagi gitu loh. Gitu. Ya. Pokoknya harus punya izin. Gitu. Izin, yang penting semuanya itu izin. Saya ngalamin kok itu. Ya. Itu di band saya, nggak bisa. Itu pernah. Rasanya gimana kan? Aduh, habis fuel saya. Pusing ya? Ya pusing. Dulu waktu saya zaman itu, clearance saya nggak masuk di negara itu, akhirnya di ban dibawa, nggak boleh, akhirnya disuruh ke selatan terus. Wah, muter. Woi. Lewat negara-negara lain. Diizinkan, tapi lewat negara dia nggak dikasih. Iya. Pernah saya ngalamin, dan bukan sekali dua kali. Iya. Gitu. Ya, begitu. Jadi memang kedaulatan negara itu memang perlu ya. Gitu. Perlu, sangat perlu.
Contoh yang kecil, nggak usah sampai negara. Yang kita kembali ke delivery tadi. Kalau dokumen kita yang terima nggak matching up dengan captain, nggak boleh terbang. Minta kita nggak kasih, karena nggak matching yang kita terima. Jadi misalkan Papa Kilo Hotel Mac Whiskey 01, yang kita terima Papa Kilo Hotel Mac Whiskey 1, hampir sama, tapi tak sama. Tak boleh. Waduh. Benerin dulu. Waduh. Baru boleh terbang. Itu hal yang kecil sih. Betul, Sangat betul. ketatnya dunia penerbangan. Safety first. Iya, betul. Pokoknya jelas lah. Mau airways-nya cuman berapa mile gitu. Nggak bisa juga. Nggak bisa, nggak ada toleransi. Dangerous itu, Mas. Untuk keselamatan nggak ada toleransi. Nggak ada gitu. Saya pernah juga salah cuma dikit, tapi harus ganti. Iya. Ya, pernah. Itu saya juga ngalamin gitu. Oke, tadi sudah sampai. Nah, kita cuma sampai itu aja deh, sampai upper dulu ya, Mas. Ntar kita bincang-bincang lagi ya. Siap, Nah, siap. sekarang saya mau nanya nih ke pribadinya sebagai ATC ini, ya nggak. Sebelum itu saya nanya, berapa jam sih bolehnya? Kita maksimal kontrol 2 jam. 2 jam saja, tak boleh lebih. Tambahlah 3 jam lah. Tak boleh, Cap. Tak boleh, 2 Saya jam. tuh 9 jam loh. Itu Captain. Buat 9 kami jam. 2 jam. Tuh, guys. Tak Ada boleh lagi lebih. guys, orang yang punya konsentrasi yang duduk. Karena itu konsentrasi ya. Betul, seluruh ATC itu ketika dia sudah duduk di kursi panas, dia akan mengatur. Sebelum mengatur, dia akan monitor. Nah, ketika dia duduk, dia harus ready bahwa semua panca indera dia harus berfungsi. Mata melihat, harus mendengar dengan baik. Kalau misalkan kita bilang A, terus pilotnya bilang A, B, nah itu nggak boleh. A ya A, nggak boleh A, gitu. Jadi harus jelas. Tangan menulis nanti beberapa, sampai teman saya itu ada yang ngontrol sambil nangis, saking nggak berkedip. Oh, dia perih. Perih, agak berkedip ini, woi. Saya sih kalau perih biasanya makan buah ungu guys. Iya, iya. Harus sampai begitu ya? Iya. Saya sih, waduh, ternyata memang. Nah, itu 2 jam ya. Saya nggak kebayang juga, mungkin saya nggak mampu lah gitu. Kayak begitu. Ya, itu kan perlu latihan ya. begitu ya, untuk Betul, konsentrasi penuh. konsentrasi, latihan. Gitu. Nah, sekarang Mas Bagas tadi kita udah cerita masalah tadi sampai udah di upper ya nggak gitu. Oke. Tadi sampai apa pesawat siluman ya nggak. Mau nanya ini. Terus kalau di pilot juga banyak teman-teman saya nanya suka dukanya gitu loh. Nah sekarang kalau Mas Bagas ini suka dukanya apa nih? Kayaknya enak terus ya, orang duduk tok tuh ya, sambil makan bisa ya. Nah, kalau pas kita duduk di kursi panas, kita nyebutnya kursi panas nih. Karena kita duduk, kita harus konsentrasi, menaruhkan semuanya di situ tuh. Karena kita berpedoman safety first, tadi itu safety first. Nah, suka duka kita sebagai ATC itu, yaitu ketika mengontrol pesawat dalam keadaan ramai dan cuaca buruk. Wih. Itu pusingnya nggak karu-karuan itu. Harus konsentrasi penuh, full semuanya dikerahkan situ. Bahkan nanti ada pendamping. Kita kan setiap kontrol itu ada asisten di situ. Nanti pasti kita bilang, Bray, tolong nih perhatikan ini. Gua perhatikan yang ini ya. Nanti kalau ada aku yang salah, kau ingatkan aku. Harus bagaimana? Begitu. Lagi cuaca buruk ya. Woi itu. Saya kira saya aja. Saya kira saya aja guys kalau cuaca buruk ya nggak tahu. Sama gitu ya. Sama ya gitu ya. Ya itulah. Sebetulnya sama kalau kita kan berpedoman kalau pesawat itu tidak bisa berhenti di atas. Betul. Harus jalan terus. Makanya kita konsentrasinya bagaimana pesawat itu jalan dalam keadaan yang baik, selamat, aman sampai tujuan. Seneng banget. Siap. Ya. Pedoman kita kan sama safety first. Oke, gitu. Nah, ini saya mau tanya nih. Nah, di belakang saya kan ini, saya sekarang menggunakan ini Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia. Kebetulan memang saya Anggota di situ. anggota dan memang ketua kita sama ketua kita ya kita dijodohkan ya di Betul. sini guys ini. Bukan kita dijodohkan ini. Ya kita terima kasih lah sama ketua kita ya. Siap. Kalau enggak kita nggak bisa silaturahmi nih. Betul. Dulu udah sering berapa kali ketemu ya? Dulu 2 tahun yang lalu ketemu ya? 2 tahun. Starbucks ya nggak? Betul. Di rumah sakit ya nggak? Saya ingat itu pas pertama kali ketemu itu tanggal 3 Februari.
Aku nggak ingat. Kenapa ingat ulang tahun saya? Oh. Sudah 2 tahun, nah sekarang dijodohkan sama itu ketua-ketuanya gitu loh. Yang Oke. Nah, ini apa ini? Kalau di belakang ini ada tulisannya apa? DPC IATA Jakarta gitu. Betul. IATKA. 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 IATKA itu adalah organisasi profesi yang menaungi semua ATC di Indonesia. Semua ya? Macam kayak PPPI, ID, ya itu ada wadah sendiri. Mau apa keluh kesahnya di situ semua. Nah, itu organisasi nanti akan membantu semua anggota yang ada di situ. Itu dari Sabang sampai Merauke. Bener nih. Iya, betul itu. Semua kita berkoneksi di situ. Kalau gitu, ntar kalau misalnya lagi main-main ke Jakarta, undanglah Boleh. ke Saung Barudak ini. Oh, siap. Nah, janji tuh. Siap. Siap. Iya nggak? PT boleh minum? Oh boleh, Oh, silakan siap. silakan minum. Ya, mantap. Saya terima kasih sangat ini sudah diundang. Ya, Macam kayak tamu kehormatan saya deh. harus. Padahal fan berat ini ya. Harus. Nah, tujuannya kan tadi kita memang supaya ini nggak pertanyaannya juga nggak jelimet. Yang penting netizen yang orang khususnya buat orang awam gitu ya. Siap. Bahwa ini yang saya mau kasih tahu bahwa pilot itu tidak bisa terbang sendiri guys. Ini yang intinya saya ke sana guys, bahwa masih banyak loh guys yang saya akan undang orang-orang ini. Ternyata pilot itu butuh support gitu. Nggak kayak HMW keren banget bisa landing di Jeddah, nggak segampang begitu. Ini loh yang ngatur. Teman-teman saya kayak Dan temen-temennya, konconya gitu. Iya. Saudara-saudaranya gitu. Saudara-saudara seperjuangan. Nah, itu ternyata itu yang supaya netizen tahu bahwa sama juga kita memang supaya tetap aman gimana gitu loh. Nah, tetap yang tadi kayak saya rasa tadi Mas Bagas bilang ada aturan 2 jam. Kalau lebih dari 3 jam gimana? Datang surat cinta itu Cap. Itu sama juga ke kita. Lebih dari 9 jam datang surat cinta dan di grounded kita. Sama itu karena membahayakan. Sangat membahayakan karena Baik. kita pilot ATC kalau udah megang kendali konsentrasi penuh, semua panca indera pasti digunakan. Itulah safety first. Nah, saya mau sekalian nih kalau ada adik-adik SMP, SMA, kalau Iya. mau berkunjung misalnya mungkin nggak di Jakarta gitu, lewat DPC, lewat ini loh, Iya. IATKA ini bisa bikin surat untuk ke, misalnya dia mau saya kalau nggak mau jadi pilot, saya lebih suka komunikasi gitu kan. Siap. Mungkin kader-kadernya kita itu kalau main ke tower bisa ya gitu ya, Bisa dengan izin tertentu. dengan izin Makanya kan tadi di awal saya jelaskan masuk tower itu sangat ketat. Izinnya memang boleh, tapi harus izin dulu. Kalau misalkan yang memberi izin nggak ngasih izin ya nggak bisa masuk. Iya. Tapi insya Allah boleh lah. pasti ya, suratin dulu ya gitu ya. Surat yang bagus. Harus bikin surat guys ya. Jadi namanya, daftarnya nama orang. Betul, Jadi tujuannya nggak bisa apa. langsung datang terus ketok-ketok mau masuk, nggak boleh itu guys. Tak boleh. Karena saya yakin ada screening di situ. Ya, betul. Ya, screening dulu gitu. Ya kan. Oke, Mas Bagas, udah apalagi nih? Kita mesti terakhir lah yang mau disampaikan sebelum ditutup nih buat saudara-saudara kita, apa nih? Ini sampaikan salam apa kira-kira? Ya, 1 salam, 2 apalah. Oh, iya, apa iya. mau marah-marah ya kalau Nggak, berani. Kalau untuk semua teman-teman, kalaupun ada keluh kesah penerbangan ataupun apa saran saja, semua itu harus melalui prosedur yang bagus. Contoh seperti ini, kejadian yang baru-baru ini nih, ya kan ada saudara kita yang kemarin barusan terjadi kecelakaan Sriwijaya itu kan. Nah, harapan saya netizen juga yang bagus itu nunggulah informasi dari yang berwenang yaitu KNKT. Kalau itu sudah keluar barulah berkomentar, jangan menjadi investigator dadakan, kasihan keluarganya. Oh, ya, Itu saja sih Cap. setuju saya. Iya. Ya kan. Dan boleh kirim salam nggak Cap?
Boleh dong. Nah, saya ingin kirim salam sama Ke saya? anak. Wih, kan udah ketemu nih, ngapain salam. Saya itu udah 1 tahun nggak ketemu anak saya, Cap. Masya Allah. Karena pandemik ini nih. Iya. 1 tahun dia ada di Jogja, dadah Caca. Orang tua saya belum hanya koneksi video call saja. Oke. Ya, Tapi sehat anak. Alhamdulillah sehat. Oh, syukur ya. Bagus. Ada lagi ke teman-teman yang dari di luar pulau gitu? Ya, harapan saya semua ATC Indonesia harap terus berjuang. Ya. Terus berjuang itu maksudnya jangan pernah berkeluh kesah. Karena kita dididik untuk berjuang terus. Mantap ya. Itu saja, Cap. Itu saja. Itu saja. Iya, nggak ada lagi. Cukup. Benar. Cukup. Kalau Kapten apa? Oh, mudah-mudahan gini. Kalau saya ntar saya kan suka ke Palembang, Iya. Balikpapan, ke bawa ini ya, bawa umroh kan? Ya, Iya, tidak. bawa 330 itu loh. Wush, besar kali. Umroh, terus kalau ada waktu boleh nggak main ke towernya gitu loh. Boleh. Ntar aku WA ya. Bisa. Bahkan kalau kenal itu ya. Bisa. Sangat Ya, bisa. jadi kan saya bukan harus misalnya kenalnya harus sama Jakarta aja, ya enggak lah gitu. Sebenarnya semua yang di ATC Indonesia itu terkonek. Ya. Terkonek itu karena kita satu naungan di situ. Ini naungan kita. Siap. Makanya kita kenalnya dari mana? Dari Nah, IATKA. kita sama-sama gitu. Ya, kan? dari IATKA semua Ya. kenal. Nah, Dari organisasi ya. makanya saya tadi bilang sabar terhadap teman-teman, terus berjuang. Banyak sekali teman-teman saya itu yang rantau semua. Makanya itu terus berjuang, sabar, dan nikmati. Iya, betul. Ya, satu lagi, bersyukur. Bersyukur ya, Kita- bersyukur. Untuk saya sih sekarang ini ya, yang saya pentingkan kesehatan gitu. Betul. Iya kan. Sekarang ya uang memang kita butuh gitu, tapi ya kesehatan lebih penting lah. Saya punya grup namanya Freeman. Kita punya logo. Everything need money, but money is not everything. ATC. Itu grup daki kan? Oh, grup daki. Kalau saya taunya daki itu ini loh. Oh, daki. Gitu. Beda lagi. Iya, siap. Bercanda loh ya. Wah, bagus. Ada grup itu ya. Wah, olahraga tuh ya. Olahraga. Tapi badannya kok ini atletis banget ini badannya kayaknya. Udah lama ini. Selama pandemi nggak ada begini. Betul, gak ada kegiatan sama sekali. Iya, saya sih jaga nggak makan aja selama pandemi, memang susah makan. Nunggu dari orang-orang mau ngasih apa enggak. Iya. Makanya kita kembali lagi order lah. ini. Iya. Harus enak banget, nggak bohong. Itu bener kan nih? Serius. Bener. Saya itu biasanya nggak terlalu suka, tapi ini mohon maaf saya bilang suka banget. Harus coba. Must try. Terima kasih. Oke, mungkin kita tutup saja ya. Siap. Sudah nggak ada. Terus Cukup. apa ada dari teman-teman yang nunggu di sini nggak ada titipan nggak ada ya? Nggak ada, aman itu. Aman ya sudah ya. Oke, guys, sekian bincang-bincang saya dengan petugas ATC Mas Bagas. Ya, beliau dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya. Oke, mudah-mudahan dengan bincang-bincang ini ada manfaat yang bisa dimanfaatkan. Siap. Itu pasti kok. Saya lihat YouTube-nya Captain itu semua bermanfaat. Oh, mudah-mudahan. Bermanfaat gitu ya. bagi yang memanfaatkan. Ya. Kalau misalkan kayak tukang saya memang nggak bisa. Oh iya, tukang Tapi kalau yang untuk ngelas itu ya? ya. Saya juga. Itu juga saya karena hati-hati saya bilang karena itu saya udah skill saya gitu ya, nggak sembarangan gitu. Ya. Itu bahaya. Makanya Ya. kalau buat saya memang nggak bermanfaat ya, karena saya bukan tukang. Kalau yang lainnya insya Allah bermanfaat, sangat Ya. bermanfaat. Saya selalu saya coba selalu. Mudah-mudahan tapi netizen juga boleh ya koreksi saya kalau tidak bermanfaat gitu ya. Saya akan ini saya coba selalu bermanfaat itu. Siap. Biar yang penting saya bermanfaat biarpun mungkin viewernya sedikit nggak masalah. Yang penting saya punya ada yang bisa saya kasih. Siap. Gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan pembicaraan ini yang saya penting gini bahwa nggak bisa loh Kapten HMW ini bisa terbang sendiri gitu, dengan gagahnya. Nggak bisa guys, nggak bisa itu. Banyak orang yang mensupport saya sehingga saya bisa terbang.
Setuju Betul, ya, Mas? betul. Ya. Saya setuju itu. Ya. Oke guys, itu saja dari saya bincang-bincang dengan Mas Bagas. Sekali lagi, wah, saya sudah terima kasih sudah mau menerima undangan kami dari organisasi Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia. Siap. Ya, mudah-mudahan Mas Bagas bisa ngundang Pasti. juga dari Yatka. Pasti, kami undang pasti itu. Oh, siap, Nantikan. ya. Ya. Tapi sebelum itu, ntar kita undang ke tower dulu ya. Boleh, netizen boleh. mau lihat tower kayak gimana, ya nggak? Nantikan. Nantikan, ya nggak? Oke, siap. Oke, terima kasih guys. Oke, dadah. Siap. Tos. Tes.